Marketeers, jumpa lagi dalam program CL Corner Spesial Ramadan, sebuah tayangan khusus Ramadan persembahan dari Marketeers TV, powered by Mark Plus Islamic. Ketemu lagi bareng sama gue Abel, dan kali ini tentunya gue nggak sendirian, kita seru banget nih karena kita udah kehadiran Mas Angga Anugrah Putra, Head of Operations TikTok Indonesia, buat ngobrolin tema yang bagus banget, yakni tetap produktif bikin konten kreatif. Welcome Mas Angga. Halo Abel, halo semuanya. Halo, apa kabar Mas? Baik, terima kasih banget nih udah diundang di program spesial ini. Wih, kita juga senang banget nih kedatangan TikTok untuk kesekian kalinya di program kita. Dan kali ini kita bahas topik yang bakal menarik banget nih teman-teman semua, yakni tetap produktif bikin konten kreatif. Seperti kita tahu kan sekarang TikTok lagi naik daun banget ya, apalagi di tengah momentum Ramadan seperti ini, kayaknya TikTok nih bisa jadi salah satu alternatif channel yang tepat buat para pemasar untuk mendekatkan brand mereka ke komunitas-komunitas, ke target customer mereka. Nah, untuk lebih lanjutnya aku akan berbincang langsung sama Mas Angga, tanya-tanya kulik-kulik langsung ya. Oke, Mas Angga, di era saat ini bisa kita bilang kan konten is the king ya. Sebab itu konten ini harus digarap sebagus mungkin, sekreatif mungkin tentunya biar pesannya ini bisa sampai nih ke audiens. Demikian juga dengan konten-konten seputar seasonal marketing seperti di momen Ramadan tahun ini. Nah, sebelum lanjut ke topik utama, aku mau tanya nih ke Mas Angga, program Ramadan seperti apa sih yang digelar sama TikTok Indonesia di tahun ini yang mungkin agak sedikit berbeda atau ada angin segar apa nih dari TikTok dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya? Silakan Mas Angga. Benar. Mungkin sebelumnya gue aminin dulu kali ya apa yang tadi kata Abel bilang bahwa konten is the key. Ya buat TikTok apalagi gitu ya, more content, since we are content platform, content distribution platform, more content it mean more interest to cover gitu kan. Lebih banyak juga yang akhirnya user yang masuk di TikTok. Nah ngomongin soal Ramadan, sebenarnya kami punya program namanya sama-sama berbagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah punya aplikasi TikTok bisa dicek di halaman explore-nya TikTok. Mungkin kita bahas dulu kenapa sih berangkat dari sama-sama berbagi ini gitu ya namanya. Kan kalau misalnya Ramadan itu identik sama sharing gitu kan. Misalnya yang beragama muslim lebih banyak sharing, looking for more conversion juga, pahala gitu kan. Nah kami melihat bahwa berbagi itu nggak harus berbagi secara fisik gitu ya, tapi berbagi kebahagiaan pun itu sudah jatuhnya berbagi gitu. Apalagi misinya TikTok itu kan inspiring creativity to bring joy. Nah jadi kami masuk lewat sama-sama berbagi ini gitu ya sebagai tema besarnya. Dan kalau ngomongin sebenarnya secara konsep gitu ya, ada banyak sebenarnya. Jadi apa yang dibagikan itu, kebahagiaan itu kan bisa melalui konten, bisa melalui beberapa activations gitu ya. Tapi mungkin yang unik dari tahun ini dari TikTok Indonesia adalah kalau misalnya teman-teman udah sempet cek gitu ya di dalam halaman explore-nya TikTok itu ada semacam virtual booth gitu ya dengan nuansa yang emang Ramadan banget. Dulu kan Ramadan itu identik sama festive gitu ya, identik sama kemeriahan gitu kan. Dan sekarang ini Ramadan kedua di pandemi gitu kan, rasanya masyarakat dan user TikTok khususnya pun udah mulai terbiasa gitu ya. Makanya mereka sekarang kami lihat dibandingkan tahun lalu terasa lebih optimis gitu ya. Dengan apa ya, tidak mengurangi value yang ada, akhirnya kami mencoba menghadirkan semacam virtual booth ini gitu yang misalnya kalau dulu mungkin kita teman-teman gitu ya datang ke pasar secara offline gitu ya. Nah sekarang ada booth TikTok Shop secara online yang ada di TikTok gitu. Terus misalnya di sana ada booth-booth tempat misalnya dulu orang masuk ke ke nongkrong gitu ya di layar tancap gitu, masih ada apa enggak ya sekarang. Nah sekarang konten-konten itu juga berbagai macam gitu aktivitasnya. Terus ada juga kayak beberapa aktivasi dari live streaming gitu kan, di sana juga ada banyak macamnya. Intinya program ini sebenarnya udah berjalan dari tanggal 5 April kemarin sampai 16 Mei nanti jelang Ramadan gitu ya. Jelang hari raya maksud aku. Jadi pantengin aja kemeriahan yang ada di TikTok. Wih, seru banget ya, fitur-fiturnya inovatif banget, tapi fiturnya ini bakal seasonal atau terus-terusan nih Mas? Ya sebenarnya secara feature TikTok itu sering, maksudnya kalau naruh virtual booth, naruh semacam landing page itu di TikTok untuk memudahkan user itu sebenarnya anytime kita bisa melakukan itu gitu.
Tapi kalau ngomongin spesifik soal kontennya ini aku kasih contoh gitu ya. Kemarin minggu pertama kita bermain sama kuliner Ramadan. Biasanya kan kalau orang lagi puasa apalagi minggu-minggu awal gitu ya. Sense buat berburu takjil gitu kan itu luar biasa gitu ya. Jiwa-jiwanya berontak gitu ya kalau udah soal takjilnya. Jadi minggu pertama kita masuk lewat kuliner Ramadan. Nah sekarang kita lagi masuk ke inspirasi Ramadan. Di TikTok ini kan udah mulai banyak konten edukasi, konten-konten yang sharing business tips, motivasi gitu kan. Di sana ada banyak banget inspirasi terkait Ramadan. Setelah itu ada namanya Gaya Ramadan. Pun Apa, Mas, sekarang namanya? Sorry namanya apa tadi? Yang ketiga? Inspirasi Ramadan. Oke. Ya terus abis itu ada Gaya Ramadan. Nah Gaya Ramadan ini mungkin kan ada larangan mudik ya gitu kan, tapi kan namanya kita tetap pengen gaya gitu kan. Ini Lebaran ini momen spesial gitu kan. Jadi ada beberapa mix and match mungkin untuk nanti jelang hari raya gitu. Nah itu tematik itu yang mungkin membedakan. Di luar itu kayak semacam ini misalnya feature sound gitu kan. TikTok ini identik banget sama sound. Nah kita provide juga soundnya yang memang mendukung kreativitasnya creators supaya lebih berasa lagi konten-konten Ramadannya. Oke, ternyata banyak cara ya Mas untuk membuat kemeriahan Ramadan ini tetap ada ya walaupun di tengah masa pandemi. Kayak misalnya tadi gaya Ramadan walaupun kita nggak bisa kongko-kongko lucu nih kayak biasanya kan dari satu rumah ke rumah lain ya kan ganti-ganti baju. Sekarang juga di TikTok tuh biasa aku lihat orang OTD gitu kan dalam satu video gonta-ganti. Ini juga seru banget nih. Ini bisa kita coba gaya Ramadan nih, gaya Ramadan fashion ala kalian teman-teman semuanya apa sekreatif mungkin tentunya karena TikTok ini ternyata juga punya fitur yang macam-macam banget ya Mas. Terutama salah satunya tadi yang emang terkait sama music ya, audionya juga ya. Iya. Yang terkait visual juga ada. Jadi itu kan lebih ke creators yang mau effort gitu ya bikin konten kan. Creators di TikTok ini dia udah terjurus gitu ya ke dalam beberapa konten kategori spesifiknya dia gitu ya. Misalnya ada yang lagi viral kemarin di minggu pertama Dims the Meat Guy. Dia sebenarnya hobinya emang bikin steak gitu. Terus karena edisi Ramadan akhirnya dia bikin daging steak A5 gitu ya jadi rendang. Nah, gitu kan. Tapi itu kan ya dia memang spesifik kontennya seperti itu. Tapi ada juga yang memang di Ramadan ini tuh user ini lebih engage 29% sebenarnya, Bel. Jadi ada banyak orang mungkin yang juga coba trying gitu ya, explore lebih lama dari biasanya. Nah, sesimpel kita juga provide kayak stickers gitu. Misalnya pertanyaan apa yang akan muncul di Lebaran nanti gitu ya. Misalnya pertanyaan kapan ini, kapan nikah, kapan ini gitu kan. Terus akhirnya itu ya just make fun of it aja gitu. Itu juga simple things kayak gitu pun kami pikirin di TikTok. Oke, nah Mas bicara soal seasonal marketing. Sebenarnya kan seasonal marketing yang baik tuh tentunya harus relevan ya kan dengan karakter dari audiens yang disasarnya. Nah kalau di TikTok sendiri ini seperti apa sih user behavior-nya? Apakah ada perubahan dibandingkan dengan hari-hari biasa sebelum Ramadan gitu? Konten-konten mungkin jenis-jenis konten yang paling dicari, jam-jamnya, ini seperti apa nih Mas? Iya. Sebenarnya sebelum kita plan program Ramadan kemarin kita sempat bikin survei gitu ya, our internal survey gitu ke beberapa pengguna. Yang beda mungkin sekarang 71% pengguna itu merayakan Ramadan dengan caranya masing-masing di rumah gitu ya. Karena ini mungkin udah Ramadan kedua gitu. Terus mereka semakin mencari inspirasi hiburan sebenarnya gitu ya. Nah kalau ngomongin konten ada ekspektasi juga gitu. 78% mereka cari konten yang berbau religi gitu. 69% cari konten yang berbau makanan. Informasi terbaru 64% gitu kan. Fashion 43% sama beauty. Gitu. Jadi kita udah tahu sebenarnya ketika kita mau doing sama-sama berbagi campaign ini gitu ya, apa yang mau kita aim, makanya muncullah kuliner Ramadan, inspirasi Ramadan gitu kan. Terus ada juga gaya Ramadan gitu kan. Dan kalau misalnya berbekal juga ini kan survei sebelumnya gitu kan. Tapi kalau misalnya berkaca ke tahun lalu Ramadan yang pertama kali waktu kita pandemi itu ada banyak konten yang juga outstanding kayak vlog, makanan, komedi. Terus banyak banget konten yang akhirnya lebih menunjukkan kebersamaan di rumah gitu ya sama keluarga, sama adiknya gitu. Akhirnya itu juga yang sempat menjadi tren dan sekarang tren itu juga masih terlihat
gitu kan. Mungkin karena nggak bisa bikin konten di luar, akhirnya bikin kontennya di rumah. Nah itu yang mungkin beda. Nah karena mungkin udah setahun lebih kita di masa pandemi, user behaviornya pun berubah gitu, eagerness orang untuk involve more secara virtual itu lebih tinggi juga, termasuk dalam behavior konsumsi gitu. Yang beda dari TikTok Ramadan sekarang sama Ramadan tahun lalu, kita udah mulai explore ke area live ini ya, live sale ya, dari live streaming. Terus mungkin kemarin ada yang udah pernah nonton juga kayak Nagita Slavina bikin online sales di TikTok. Ada banyak banget UMKM juga yang akhirnya memanfaatkan opportunities untuk naikin sales selama Ramadan di TikTok. Karena mungkin opportunity-nya udah ada dan sudah mulai terlihat. Itu dan mungkin itu sih bedanya dari yang tahun ini sama yang tahun kebelakang. Oke, nah kalau TikTok sendiri kan kita tahu format kontennya ini kan adalah video pendeknya. Nah ini juga menuai pertanyaan mungkin, terutama untuk brand-brand ya atau para pemasar yang kayaknya masih ragu-ragu nih buat datang ke TikTok. Memangnya seberapa ampuh sih Mas kekuatan video pendek ini untuk menyampaikan pesan khususnya dalam marketing campaign? Iya, pendek ini sebenarnya kenapa TikTok sangat fokus di durasi yang pendek, karena memang faktanya gitu ya, first pernah rilis bahwa span of attention milenial yang Gen Z itu cuma 8 detik. Gitu Wow, kan. ini PR Sementara banget ya. iya millennialsnya gitu ya 12 detik lebih lama ya, berarti sekitar 20 detik kan. Jadi konten yang paling sukses di TikTok itu biasanya durasinya 30 sampai 45 detik bahkan gitu kan. Nah jadi penting banget karena apalagi kadang-kadang sama sebenarnya gitu ya. Mungkin dulu zaman masih media konvensional kayak televisi itu musuh kita jempol kita sama remote TV itu kan. Sekarang juga sama gitu, ketika apa ya user itu nggak nemu something yang interesting, dia langsung swipe ke atas gitu. Yes. Makanya 5 detik pertama, 3 detik pertama itu krusial banget dan banyak creators yang akhirnya berusaha menemukan gayanya dulu di awal-awal gitu. Again, ini important operation buat para content creators karena di TikTok kan bukan sosial media ya. Mungkin Abel kalau sosial media itu ketika kita post, yang lihat konten kita itu yang follow kita aja gitu. Oh, yeah. Kalau di TikTok kan ekstrimnya nggak punya followers gitu kan, yang penting punya konten, ya kontennya didistribute gitu ya, followersnya cuma 50 bisa ditonton 5.000, 50.000 gitu. Jadi operation itu yang penting dan short video ini gitu ya, akhirnya yang sangat hook gitu ya di market younger generation ini, millennials, generation Z sama generation Y. Jadi itulah kenapa short duration itu masih jadi fokus dan harus ada temennya, short dan vertikal gitu kan. Dulu orang kan nonton video gini ya, maksudnya tidur gitu ya, landscape gitu kan. Karena keyboard QWERTY-nya kan begitu gitu. Makanya sekarang kan bahkan orang udah main satu tangan gitu ya untuk typing gitu kan. Dan orang lebih banyak doing engage sama gadgetnya mereka dengan posisi vertikal ini. Jadi durasi yang pendek ketemu vertikal, nah itulah resep jitu sebenarnya dapetin market sekarang kalau misalnya berbicara soal konteks audiens di TikTok ya. Oke, durasinya pendek dan bentuknya vertikal ya. Terus kita juga tadi udah dengerin dari Mas Angga kalau memang ternyata attention-nya nih sangat amat cepat ya, sangat singkat gitu, dari milenial sampai Gen Z mungkin udah jauh lebih singkat lagi. Kita nggak tahu nanti Gen Alpha mungkin lebih skip lagi kan, lebih cepat. Nah tapi Mas, aku penasaran nih, tipsnya dong Mas untuk membuat konten kreatif dan viral di TikTok nih ala Mas Angga. Ini gimana nih Mas? Ya, benar tadi. Jadi pertanyaannya kenapa sih mereka sesingkat itu? Bukan sebenarnya karena mereka mungkin dari awal udah smartphone generation gitu ya. Jadi mereka naturally bisa sophisticatedly, oh ini konten yang gue mau, ini konten yang gue nggak mau gitu. Mereka udah tahu apa yang mereka mau gitu. Jadi nanti mungkin gen selanjutnya itu bisa lebih kentara lagi. Nah kalau ngomongin gimana tipsnya gitu, pasti balik ke kontennya dulu gitu kan. Kan it's about content gitu, karena the rest of the things gitu ya, TikTok will do the magic, the rest of the magic gitu kan. Distribusinya segala macam itu serahin sama TikTok. Dan sekarang pertanyaannya bikin kontennya gimana? Satu pasti harus riding the trend dulu kan. Sekarang banyak banget kayak kalau ngomongin seasonal ya,
ada konten-konten yang nggak pernah muncul sebelum ini. Misalnya kalau secara organik ada konten yang muncul kayak gini. Ada tipe-tipe orang mau berangkat sholat taraweh gitu kan. Terus ada misalnya ada yang kayak orang oke, kalau imam pasti duluan gitu kan. Ada yang datang belakangan, pulangnya sepatunya ganti gitu kan. Banyak banget kan dari komedi gitu, misalnya ada apalah istilah fucek boy gitu kan, gimana ininya gitu kan kalau misalnya berangkat gitu. Itu tren-tren yang akhirnya muncul. Dan itu juga sama dengan brand-brand juga sama gitu ya. Akhirnya ada banyak orang ada banyak konteks yang sebenarnya kita bisa hold gitu ya, yang emang deket-deket Ramadan, momen takjil, momen ngabuburit gitu kan. Itu pasti harus relevannya tinggi lah kalau ngomongin seasonal. Cara gimana kita dapetin relevansi sebenarnya mudah banget gitu kan. FYP itu kan selain yang emang ngasih lihat interestnya kita gitu ya berdasarkan preference-nya user, ini juga ngasih lihat yang the most relevant things. Jadi dari FYP bisa kelihatan trennya itu seperti apa. Itu satu. Kedua, how to look and check relevant things itu halaman explore-nya TikTok gitu kan. Gimana caranya? Pernah kemarin di minggu pertama ada yang viral banget hashtagnya tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Awalnya selalu gitu. Tahu nggak sih? Bla bla bla. Tahu nggak sih? ABCD gitu ya. Nah itu salah satu tren yang juga bisa dioptimalkan gitu. Kalau misalnya teman-teman brand yang emang mau atau misalnya small medium businesses yang juga mau memanfaatkan ini gitu. Pada intinya di TikTok brand atau small medium business juga bisa act as a content creators. Jadi build asetnya gitu kan, ada banyak contoh kayak Bittersweet by Najla atau Gray es teh gitu kan, yang emang memanfaatkan membuat konten se-natural mungkin gitu ya, se-natural mungkin bahkan ya company sebesar startup ya, Traveloka gitu, dia memang bikin konten se-organik mungkin, bener-bener akhirnya nge-blend gitu kan, dan user nggak bisa bedain ini iklan apa bukan. But however, gini, ada cara yang juga bisa jadi opsi gitu ketika memang mungkin brand atau misalnya businesses yang baru mulai nyempung di TikTok dan wondering how to start gitu kan. These content creators gitu can be your authentic brand ambassador juga gitu kan. Mereka bisa berkomunikasi dengan caranya, gayanya gitu kan. Mereka udah tahu gimana caranya masuk FYP kalau kata orang-orang gitu kan. Dengan begitu naturalnya dan kolaborasi become matters gitu sih, Bel. Oke, berarti sebenarnya sederhana ya Mas, bisa dimulai dari hal-hal yang memang dekat dengan kehidupan kita atau target audiens kita ya kan, kayak yang tadi berangkat tarawih kan tipenya beda-beda tuh, itu lucu juga tuh. Jadi hal-hal yang memang menyentil kayak kehidupan kita sehari-hari itu juga bisa dijadikan. Terus juga yang mengundang rasa curiosity mungkin ya, kayak Mas tadi bilang kayak memanfaatkan mungkin tahu nggak sih yang gitu kan, terus kita bisa ciptain hal-hal konten-konten menarik di situ. Nah, by the way tadi kamu kan juga sempat bahas ada kayak beberapa bentuk kolaborasi antara TikTok dengan brand-brand. Nah, sebelum aku tanya lebih jauh success story-nya, memangnya seberapa ampuh sih Mas seasonal marketing ini berdampak pada brand yang bekerja sama dengan TikTok kalau dilihat dari pengalamannya nih selama tahun ini dan juga tahun sebelumnya kira-kira? Oke, ini bocoran ya, maksudnya ada yang beda memang di Ramadan ini gitu di TikTok. Satu, user TikTok itu lebih stick gitu ya, lebih sticky, lebih engage sama TikTok 29% gitu. Itu things we can share gitu ya, dan itu juga bisa jadi clue kenapa seasonal marketing di Ramadan di TikTok spesial itu akhirnya matters gitu dan bisa jadi impactful. Secara durasi juga lebih lama gitu, people stay more gitu ya, konten yang dikonsumsi pun lebih banyak gitu kan. Nah intinya Ramadan ini momen yang sebenarnya terlalu sayang untuk dilewatkan gitu ya kalau misalnya berkampanye, karena selain audiens lama yang begitu sticky ya ada audiens baru juga gitu. Have to say user juga di Indonesia tuh masih killing time ketika di Ramadan itu masih besar juga gitu. Jadi ada orang yang user baru yang mungkin di juga killing time masuk TikTok, menemukan informasi, dapat hiburan. That's also fenomena yang sekarang muncul. Nah sebelum ke sana di TikTok itu
brand bisa melakukan banyak hal. Tadi yang aku sebut duluan itu cara gitu ya, maksudnya brand bisa menjadi content creators juga, atau kolaborasi dengan content creators yang menjadikan brand mereka jadi brand ambassador yang otentik gitu ada di TikTok. Tapi di luar itu ada beberapa facility juga kayak misalnya yang juga mengcover beberapa funnel marketing yang ada gitu kan. Kayak misalnya teman-teman di small, medium, and businesses sebenarnya bisa langsung sign up di ads.tiktok.com, itu layanan TikTok for Business misalnya. Okay. Jadi teman-teman itu bisa campaign dengan budget suka-suka lah gitu, kayak misalnya $100 gitu ya, $200, pilih targetnya sendiri gitu. Bisa di manage campaignnya sendiri, itu automated dashboard. Di sana udah ada banyak pilihan penunjang kreatif juga yang bisa dimanfaatkan. Range-nya mulai dari berapa tuh Mas? Bebas gitu. Serius? Gitu. Ya cobain aja. Tapi like $50, $100 kayaknya juga bisa. Cobain aja. Sign up di sana ads.tiktok.com gitu ya. Itu yang paling simple gitu ya. Bisa cek targetingnya segala macam, settingannya diatur sendiri-sendiri. Di luar itu memang ada teman-teman key account juga nih biasanya yang emang punya aset yang emang di offer ke advertiser juga, kayak top view yang emang ketika buka TikTok langsung ke blog misalnya screennya, in-feed ads yang video yang ada di tengah-tengah konten, termasuk branded effect dan juga hashtag challenge yang emang ditunjukin untuk commercial activities gitu ya. Itu facility. Tapi kalau ngomongin caranya, bisa seperti itu atau bisa kolaborasi sama content creators gitu kan. Atau kalau aku justru menyarankan awal-awal coba juga organik gitu ya, yang emang ini kan platform ini terbuka untuk siapa aja, any kind of creativity content gitu ya. Banyak banget success story. Tadi aku sebut Bittersweet by Najla gitu ya. Mbak Najla ini keren banget, dia bisa bikin video, bikin kue yang emang trendy gitu. Ikut sama trennya. Pernah dengar lagu Lati? Itu kan sempat ada Lati Challenge ya, We're Genius lagunya. Maksudnya punya We're Genius. Dan lagu itu dipakai across different kategori. Dipakai sama fashion, dipakai sama kuliner, dipakai sama apa segala macam. Nah, Bittersweet ini bisa bikin kue yang tematiknya agak gotik gitu ya, dan pakai lagu itu, dan itu viral banget. Ada Rumah Makeup ID gitu ya. Dia ngasih gimana caranya memotivasi karyawan segala macam, akhirnya orang jadi kenal brandnya gitu. Ternyata ini segala macam gitu kan. Es teh deh paling sering muncul gitu ya, kayak aku mau jadi karyawannya Gerah Es Teh gitu, ada challenge-nya kayak gini gitu. Itu banyak banget, dan itu akhirnya benar-benar organic movement yang akhirnya user nggak sadar bahwa ini metode cara brand itu mengenalkan values-nya, services-nya melalui konten gitu. Oke, Mas Angga, tapi the easiest way yang mana nih Mas? Tadi kan kamu bilang ada 2 ya seenggaknya cara nih buat brand. Bisa jadi brand itu yang nantinya jadi content creator-nya sendiri, atau bekerja sama dengan memang content creator yang udah ada kan. Nah, menurut kamu the easiest way buat nge-boosting biar kita lebih viral nih yang mana nih Mas? Iya. The easiest way pasti goes yang kolaborasi sama content creators, karena mereka udah naturally gitu ya. Ada banyak banget creators yang born from TikTok gitu kan, dan dia pun akhirnya expand ke platform lain gitu kan, dan brand juga bisa berkolaborasi, memanfaatkan knowledge-nya, memanfaatkan kreativitasnya gitu kan, brainstorming bareng mereka, sehingga akhirnya lama-lama mungkin brand pun jadi dapat sense-nya, TikTok itu ternyata seperti ini gitu ya. Itu the easiest way. Tapi kan kalau kadang-kadang kita butuh boosting gitu ya, ketika seasonal campaign, Ramadannya cuma 30 hari window-nya gitu kan. Dan manfaatkanlah feature-feature atau services yang ada juga di TikTok, seperti layanan TikTok for Business tadi. Nah, after itu mungkin akhirnya setelah tahu impact-nya seperti ini, usernya seperti ini, produk yang mana yang sebenarnya cocok di marketnya TikTok, dan mungkin ke depan investnya lebih agak jangka panjang gitu kan. Banyak banget brand yang melakukan ini gitu. Akhirnya ini tadi pagi gitu ya, saya baca artikel gitu ya, salah satu brand mainan ternama di dunia gitu ya, dia publish satu title namanya CTO, CTO gitu kan. CTO itu kan Chief
Technology Technology Officer Officer. gitu ya. Ini Oke. dia Chief TikTok Officer. Jadi kerjaannya memang bikin TikTok gitu ya, Oke. buat ngepromosiin mainan-mainannya gitu. Dan itu kan resources to add juga gitu ya. Ya, maksudnya kami juga di TikTok gitu ya, beberapa orang geleng-geleng juga, oh ini seserius ini gitu ya. Dan memang ya really glad gitu kan, oh ternyata ini platform yang impactful juga. Tapi nggak harus bikin jabatan baru Chief TikTok Officer, tapi message yang mau coba aku sampaikan adalah banyak brand yang udah merasa worthy gitu ya, adding more resources, productions, kreatif juga untuk elaborate more konten di TikTok untuk kebutuhan marketingnya mereka. Oke. Nah Mas, program kita ini kan judulnya CL ya. CL itu sebenarnya singkatan nih Mas, dari Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. Nah kebetulan di program yang kali ini kita ngulik sebenarnya soal kreativitas ya, creativity. Nah pasti aku yakin banget Mas Angga nih sering ngobrol bareng sama konten kreator nih. Mas Angga bisa nge-share ke kita nggak nih, mungkin kulikan Mas Angga ke mereka, apa sih rahasianya kenapa mereka nggak habis-habis nih untuk ide-ide kreatifnya muncul nih? Creative thinking prosesnya nih belakangnya seperti apa sih Mas? Mungkin Iya. bisa jadi tips nih buat teman-teman semuanya di sini. Yang amazing dari para content creators di TikTok ini adalah mereka tahu apa yang mereka mau gitu ya. Jadi mereka melakukan apa yang memang mereka suka gitu. Satu sisi mereka juga riding the wave gitu. Oh ini di TikTok yang lagi rame kayak gini. Tapi contoh seperti di food kategori misalnya ada Dims the Meat Guy tadi gitu. Dia konsisten gitu. Dia nggak mau sekedar akunnya dikenal sebagai akun masak gitu ya. Dia bikin positioning, oh gua meat guy gitu kan. Perkara lagi musim samyang gitu kan, dia bikin stick rasa samyang dan itu ngehits gitu. Dan apa ya, Ramadan kayaknya Indonesia banget dia bikin gitu ya. Stick apa A5 gitu yang mahal banget harganya itu dibikin jadi rendang gitu kan, dengan less than 3 hours dia bisa gain views 5 juta. Bayangin. Jadi intinya mereka tahu apa yang mereka bikin dan mereka kenal banget siapa usernya, siapa penontonnya mereka gitu. Itu terus ada juga ada Ibra gitu ya, dia nama handle-nya bukan anak dapur. Kalau pernah denger yang masak di TikTok yang ada belebek pakai yang kayak gitu dubbing stylenya gitu, itu dia konsisten dengan cara itu dan itu ternyata bisa menggait viewersnya dan dia konsisten, bener-bener konsisten sama itu. Jadi dia tahu usernya apa yang dimau, apa yang mereka suka dan akhirnya mereka bikin itu. Dan ketika brand kolaborasi sama mereka pun mereka terbuka gitu. Ini kalau misalnya semakin hard selling pasti viewsnya akan semakin rendah. Semakin soft selling pasti viewsnya akan semakin tinggi gitu. Dan mereka biasanya terbuka itu sama brand-brand gitu ya. I think that's the key gitu ya. Ketika berbicara kreatif, apa yang dimau, aim-nya apa gitu kan, dan mengeksekusinya bagaimana. Di luar itu, feature apa yang dipakai gitu kan, atau backsound pilihan lagunya segala macam itu mudah banget gitu. Tinggal dilihat lagi tren apa gitu kan. Kemarin lagi ada, ada Kopi Dangdut, ada Abang Jago atau misalnya kemarin segala macam ya, akhirnya pakai aja kan, itu menambah possibilities gitu. Tapi itu kan sebenarnya pelengkap. Gitu, tapi kreativitas itu datangnya dari stylenya. Beberapa memang terinspirasi dari lagunya dulu. Gitu ya. Kadang-kadang banyak banget kan lagu yang akhirnya viral di TikTok dan sangat identik dengan konten-konten tertentu. Jadi sebenarnya kita bisa ngikutin trennya, misalnya kayak lagunya apa yang lagi viral ya kan, atau hashtag tertentu, challenge tertentu, tapi tetap ciptain diferensiasi yang beda ya Mas ya? Betul. Lagunya boleh sama-sama Dynamite by BTS gitu kan, yang kemarin jadi nominasi Grammy gitu kan. Tapi kan lagu itu bisa came across different things gitu kan. Nah biasanya para kreator sudah tahu nih, lagunya catchy, gue bikinnya kayak gini. Lagu ini gue kayaknya pakai buat konten gue yang kayak ini. Gitu. Tetap harus ada diferensiasinya meskipun misalnya tone awalnya sama. Nah Mas, tapi alat ukur atau indikator keberhasilan dari sebuah program seasonal marketing di TikTok nih seperti apa Mas? Kalau di TikTok relatifly lebih mudah kan. Sebenarnya bisa terlihat gitu ya di FYP itu
views sangat terlihat gitu kan. Terus kalau kita main hashtag itu juga bisa kelihatan berapa viewsnya, submissionnya berapa. Tapi mungkin generally ketika sebuah campaign di TikTok yang dikatakan sukses itu menurut kami adalah ketika campaign itu bisa came across gitu ya, a lot of users gitu ya. Maksudnya banyak user yang follow atau banyak user yang akhirnya berpartisipasi aktif gitu ya. Dan exposure-nya juga besar gitu. Ini dua ini sangat relate gitu ya, ketika lebih banyak orang atau user atau content creators pakai atau engage sama programnya, possibilities exposure-nya juga lebih besar, pasti ada gitu kan. Tapi dibalik, kalau misalnya sebuah campaign mungkin karena melibatkan banyak creators besar, akhirnya exposure-nya tinggi duluan dan akhirnya user lain terinspirasi untuk ikut para content creators ini, itu juga bisa. Jadi dua ini bisa dijemput dengan dua arah gitu. Bikin kreatif yang bagus sehingga user banyak yang main gitu kan, lama-lama exposure-nya nambah. Atau aim several strong content creators sampai akhirnya exposure-nya tinggi dan itu menginfluence user-user yang lain. Oke, tapi kayak agak susah ya Mas kalau baru awal-awal terus kita yang ciptain sendiri. Jadi kayaknya awal-awal follow trennya dulu kali ya Mas. Betul. Ntar kemudian kita coba ciptain trennya. Nah ini menarik banget teman-teman marketer semua, insight yang dibagikan nih oleh Mas Angga Anugrah Putra selaku Head of Operations dari TikTok Indonesia. Sebelum kita tutup, Mas Angga nih, any conclusion mungkin yang ingin disampaikan atau any tips buat teman-teman marketer semuanya yang ada di sini, silakan Mas. Iya, Ramadan masih bersisa beberapa hari lagi mungkin ya. Kalau misalnya buat teman-teman marketer semua yang memang lagi menjalankan campaign, tetap semangat gitu kan. Mudah-mudahan insight ini berharga gitu kan. Atau mungkin buat teman-teman marketer semua yang belum mengeksplor TikTok, saya pribadi juga mengencourage untuk coba gitu ya. Mudah-mudahan insight yang yang tadi di share juga bisa menambah gitu kan, bahan buat didiskusiin sama tim mungkin di kantor atau misalnya di meeting-meeting strategi. Tapi bottom line adalah jangan ragu untuk mencoba eksplorasi hal baru di TikTok gitu ya. Ini adalah platform yang terbuka untuk siapapun, any kind of creativity content gitu ya. Di sini semua punya fairness yang sama. Again, ini nggak follower base gitu kan. Jadi semua orang bisa membangun aset asalkan dia memang punya konten gitu kan. Kreativitas dan konsistensi yang utama gitu kan. Ada beberapa tips tadi gitu ya, just to start. Kalau memang bingung how to startnya, a lot of content creators di TikTok sekarang gitu ya kan, yang rising gitu kan, mereka semua bisa jadi teman untuk berkolaborasi, brainstorming yang baik gitu, dan juga bisa menjadi brand ambassador yang otentik buat masing-masing brand. Berharap akhirnya impact dan bisa semakin banyak learning dan best practice. Nggak lupa juga silahkan explore lebih banyak konten, feature yang bisa melengkapi ini semua gitu kan. Ada banyak banget feature yang bisa bikin viral juga. Mungkin tadi belum kesebut, ada feature duet misalnya, di mana sekarang teknologi memungkinkan satu creators dengan creators lain juga bisa duet gitu kan, bisa viral, nggak harus syuting terus diedit gitu kan. Ada stage misalnya gitu kan, react to something gitu kan, akhirnya masuk gitu kan. Ada banyak banget pilihan visual dan juga back sound gitu yang emang copyright safe juga buat para brand. Di sana ada pilihannya juga, playlistnya. Yang mudah-mudahan ini terbantu gitu ya dari baik segi konten maupun segi supportingnya gitu. So good luck dan jangan ragu untuk mencoba. Yes. Oke, Mas, tadi satu lagi, kalau kita mau coba-coba visit kemana nih Mas? Buat teman-teman brand mungkin yang pengen kerjasama bareng sama TikTok. Ya sebenarnya kalau yang tadi yang self-serve platform itu ada ads.tiktok.com, di sana sign up aja gitu kan. Di sana langsung ada panduannya kok. Oke, dan ini juga yang menyenangkan dari TikTok adalah platform ini demokratis banget dan membuka kesempatan nih buat teman-teman brand mungkin yang mau mulai dari nol, atau teman-teman mungkin SME yang mau mulai membangun brandnya melalui TikTok.
Kenapa? Karena ini nggak berdasarkan sama jumlah follower kita nih, tapi memang jenis konten yang kita share nih seperti apa. Jadi jauh lebih memungkinkan untuk dilihat oleh lebih banyak orang. Oke, Mas Angga, thank you so much for your time. Stay safe and have a good day tentunya. Saya Abel undur diri. Jangan lupa ya teman-teman semua untuk like, komen, dan juga subscribe serta share dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Marketers TV di YouTube channel kalian. So stay safe, stay healthy. Bye-bye.